Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan kembali ya. Siang, Pak. Ya. Oke, dengar. Jelas, Pak. Siap. Tes, tes. Tes, tes. Yes. Aman, Pak. Herianto, nggak suaranya malah nggak kedengar ya? Update Jelas, dari Pak. klip. Lagi ya, Pak. Yang Sinyal saya lain, bermasalah. apakah terdengar suara saya? Udah. Sudah jelas, Pak. Bentar, suaranya nggak ada. Tes, 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 tes. Oke, teman-teman. Ada. Oke, suara saya udah ya? Oke ya? Oke. Jelas, Pak. Oke, sip. Baik, jadi nanti tugas pertama seperti ini kita buat. Ini tidak pakai Python ya, ini hanya pakai Alteryx Cloud 8. Nanti kita jelaskan insya Allah tentang Alteryx Cloud ini. Jadi teman-teman yang nggak backgroundnya bukan programming, insya Allah bisa juga pakai ini. Nanti kalau sudah make sense gitu ya, terasa gitu, nanti baru kita bisa pakai Python. Kita coba dulu pakai ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke presentation. Jadi sampai sini ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi prosesnya pertama di dalam data science proses itu step-stepnya adalah teman-teman mengambil data, mengkoleksi data, ya, misalkan grade, attendance, atau feedback. Nah, nanti mungkin video, kamera yang otomatis, ya, sensor-sensor, ya, misalkan fingerprint atau sensor untuk mendeteksi wajah, ya, dan juga sensor-sensor untuk mendeteksi apakah dia itu sedang memperhatikan atau tidak, ya, mungkin bisa kita kembangkan seperti itu. Atau feedback dari user yang student yang tulisan itu, kalau misalnya bentuknya tulisan bagaimana, bisa nggak kita membacanya dengan cepat gitu ya. Terus kemudian data cleaning, jadi prosesnya adalah membersihkan data-data yang tidak sesuai atau missing, ya. Misalnya data yang nggak ada atau cuman tulisan tapi nggak kebaca, nah itu gimana? Misalkan attendance record-nya itu nggak kedetek. Itu data, ada namanya data cleaning. Kemudian data analisis, jadi itu mengidentifikasi pattern-nya. Jadi misalkan pattern itu kayak semacam apa dalam bahasa Indonesia-nya? Patterns.
pattern itu ya apa ya pattern itu maksudnya pokoknya pattern itu ya tahu ya. Ya pattern itu tanda-tanda misalkan student kok banyak yang nggak masuk gitu, apa ini ya, mungkin hari Senin ya, itu mungkin mandi ya, kadang ada orang yang capek baru. Nah ini mungkin kita bisa lihat patternnya ini. Jadi di sini ada data analisa, jadi dengan oh ya pola ya, terima kasih Pak. Jadi polanya itu kita bisa melihat nih, polanya itu apa, seperti apa gitu ya, bisa kita lihat. Jadi misalkan ada student yang abstain atau tiap hari apa ya, itu bisa kita lihat pola. Atau hari kecepet ya, itu kan biasanya kalau pegawai-pegawai ya, hari kecepet nggak masuk. Jadi dari data-data itu kita bisa buat polanya, kita bisa menganalisa, terus kita bisa memvisualisasikan grading chart that depicts average grades ya, misalkan mengambil nilai rata-ratanya. Jadi ini simbol-simbolnya aja ya. Jadi terus kemudian kita bisa melihat sebagai data-data itu, kemudian bisa menentukan decision making. Jadi strategis, atau kita bisa beri interference ya, kepada loop itu. Jadi supaya tidak kemana-mana ya. Jadi kita beri intervensi. Jadi misalkan student yang mengalami kesulitan, kita berikan intervensi. Ya, seperti itu. Jadi manfaat dari big data itu apa? Di dalam transfer learning environment, ya, manfaatnya. Jadi kita bisa dengan menggunakan big data itu merevolusi pendidikan, ya, pendekatannya dan outcome-nya. Ya, ini mungkin bisa menjadi makanya ini tadi kalau misalkan berawal ya membutuhkan spirit ikhlas ya, spirit ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas mungkin akan membuat seperti ini tuh malas ya. Nah, tapi kalau kita ikhlas, kita ingin membuat sebuah terobosan bahwa saya ingin murid saya ini pintar ya, benar-benar pintar, ya, pandai, outputnya bagus. Ini kalau kecuali kalau kita punya yayasan sendiri ya mungkin beda lagi. Yayasan sendiri, kelola sendiri, jadi saya membuat pendidikan. Nah itu mungkin motifnya ada karena ini yayasan saya, gitu. Jadi saya ingin, nah itu motifnya bisa membuat kita jadi semangat gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita nggak punya yayasan, kita bekerja kepada orang lain, yaitu semangatnya harus ikhlas itu tadi. Kita bekerja untuk mencari pendapatan, untuk menghidupi keluarga, terus kemudian kita nanti bisa melihat hasilnya nanti di akhirat, ya seperti itu. Itu akan memberikan semangat yang tinggi, sehingga kita bisa membuat hasil pembelajaran kita itu menjadi sesuatu yang nyata. Jadi ini adalah kalau kita benar-benar bisa menerapkannya, mungkin akan menjadi loncatan yang besar dalam pendidikan kita. Jadi dia merevolusi pendidikan, pendekatannya dan outcome-nya itu direvolusi. Ya. Jadi seperti itu dengan adanya big data ini. Jadi kayak AI itu merevolusi misalnya contohnya pemrograman ya, programming, software coding itu merevolusi cara program sekarang. Jadi ketimbang kita nulis program, ngetik itu tanyakan ke AI bisa lebih cepat. Ya. Bahkan ada AI agent, jadi berbagai agent yang bisa kita kerjakan. Jadi kita sebagai orkestrator ya, seperti itu. Jadi akan memberikan revolusi pendidikan yang sangat signifikan, termasuk dari pendekatannya dan outcome-nya, hasilnya. Dari sisi pendekatannya juga berbeda, dari sisi hasilnya juga berbeda. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa ke personalized learning. Jadi akan, karena manusia itu kan punya karakter beda-beda ya.
Itu mungkin psikologi kali. Karakter manusia itu berbeda-beda sehingga kita bisa mendekatkan kepada personalized learning. Jadi mungkin akan lebih efektif. Jadi adaptive platform. Jadi adjust exercise to suit its student performance. Misalkan seperti itu. Jadi misalkan nih student yang sangat excellent di math atau di apa gitu, fisik, kita bisa kasih dia exercise yang lebih bagus, yang lebih banyak gitu. Mungkin student yang excel di grafik gitu, kita kasih grafik buat editing video dan lain-lain. Yang excel di math bisa kita kasih coding atau menyelesaikan logic ya. Itu seperti kita melakukan personalized learning. Nah, dengan big data juga kita bisa drop out prediction. Kita bisa memprediksi kemungkinan drop out. Jadi untuk mengidentifikasi sebelum terjadinya sesuatu. Jadi misalkan dengan data pattern yang seperti ini akan terjadi drop ya, keluar atau enggak selesai. Itu bisa enggak? Pattern-pattern seperti misalkan dia datangnya kok terlambat terus, kenapa gitu. Atau dia mukanya kok menyedihkan sekali saat datang sampai di kelas gitu, acak-acakan, atau kok sedih gitu, gimana sih, apa belum makan ya gitu ya. Mungkin kita bisa lihat secara detail gitu ya. Jadi dari mukanya itu kita bisa memprediksi ini kayaknya model-model nggak lulus ini. Jadi kita bisa mendeteksi dari wajahnya. Mungkin seperti itu. Jadi kan revolusi namanya juga pendidikan ya, direvolusi gitu. Revolusi pendidikan ya, seperti itu. Itu kalau misalkan kita benar-benar, nah ini penelitian ya mungkin. Nah ini ada alat-alat di depan kita gitu. Kita sebagai lulusan Master of IT ya. Jadi kita seharusnya sudah punya alat-alat nanti yang bisa kita gunakan untuk mengenerate project ini. Kemudian kurikulum improvement ya. Seperti ini juga bagus nih, kurikulum improvement. Seperti sudah ada AI ini misalkan. Jadi mengimprove kurikulum. Yang tadinya dulu saya saat belajar masih belajar coding itu ditulis di kertas gitu ya. Nanti dikumpulkan. If, else, then. Nah itu karena belum punya komputer masing-masing, padahal jurusannya IT, tapi nggak punya komputer. Nah itu bisa kita, karena sekarang sudah ada laptop, nah gimana ini cara mengimprove yang tidak sama lagi dulu sudah sama sekarang ya. Nggak belajar coding full S-nya itu nggak terlalu ditekankan, tapi sekarang sudah mulai gimana sudah menggunakan AI gitu, mengkombinasikan dengan AI. Itu seperti apa. Jadi terjadinya kurikulum improvement ya, dengan adanya big data itu. Jadi educational resources, jadi resource ya misalkan kayak laptop dan sebagainya sebagai resource kan. AI yaitu sebagai insight, input yang bagus ya, jadi untuk menjadikan sebagai peningkatan kurikulum. Resource optimization, jadi kita mengoptimalkan resource yang ada, misalkan classroom allocation optimize based on attendance data. Misalnya ruangannya sempit, ya mungkin yayasan yang kecil ya, mana nih alokasinya. Nah ini kita bisa nih membuat jadwal scheduling yang bagus menggunakan data ini ya, big data ini. Gimana kita bisa nggak membuat scheduling secara otomatis menggunakan AI atau menggunakan programming ya, dengan resource yang sangat terbatas. Gurunya juga terbatas juga, mungkin sambil juga menyambi di luar juga. Nah itu gimana ini secara optimal mengoptimalkan. Jadi bisa nggak real world example. Jadi kita mengimplementasikan secara sukses ya. Jadi strateginya itu kalau bagus kita bisa memberikan
contoh-contoh yang secara nyata gitu ya. Contoh-contoh yang secara nyata dari sistem yang ada ini. Jadi gimana nanti kita bisa membuat sebuah proyek yang menghasilkan pendekatan yang baik dan kemudian output yang baik juga. Oke, nah ini adalah tool-tool yang mungkin teman-teman bisa explore untuk edukator atau analis. Ya, teman-teman kebetulan banyak yang jadi guru. Jadi misalkan menggunakan Python. Jadi Python itu yang menjadi syarat de facto itu digunakan dalam big data. Python ini, karena ini banyak sekali resource yang ada di sana dan gratis. Jadi kita maka endingnya itu di sini sih kalau teman-teman nanti belajar big data ini. Jadi nanti kita push teman-teman untuk belajar Python dan menghasilkan sebuah karya ya menggunakan Python. Kita push ke sana. Jadi dengan Python ini kita bisa memanipulasi data yang susah-susah, yang bahkan gambar-gambar dan lain sebagainya menjadi sebuah output yang bisa divisualisasikan. Di sana juga ada visualization yang libraries-nya banyak sekali seperti Matplotlib, ya, Pandas, itu bisa kita gunakan untuk visualisasi. Nah, kemudian Google Classroom seperti yang kita jalankan sekarang menggunakan Google Classroom. Ya, ini memang efektif juga sih. Dulu kalau nggak ada Google Classroom, naruh submit progress. Ya, kalau IT mungkin gampang ya, tapi kalau yang lainnya yang nggak ada laptopnya mungkin ini nggak cocok kali ya. Alam nanti teman-teman gimana caranya. Kalau misalnya di IT mungkin bisa submit project-nya, submit ininya ke Google Classroom. Atau ya bisa juga sih mata pelajaran yang lain juga bisa diterapkan juga. 1 juta komputer, ya komputer dengan harga 1 juta juga sudah banyak. Kayak ya itu bisa digunakan. Atau menggunakan model open source capabilities. Jadi ini kayak Google Classroom, tapi dia itu open source. Jadi kita bisa oprek tuh dalamnya dari. Jadi kita bisa menggunakan model open source capabilities ya kayak LMS. Itu memang LMS. Jadi dia itu bisa mengkoleksi data. Ya misalnya data kita memberikan assignment lewat situ, kita bisa menaruh materi-materi di situ. Dan kita bisa juga mendapatkan output ya, educational analytic ya. Betul. Selanjutnya adalah IoT in smart classroom. Nah ini yang bagus nih. Ini mungkin challenge yang teman-teman yang dari elektro atau dari ini bisa main-main ini. Ya, ini untuk ya dari IT juga tentunya ini bisa juga karena mungkin lebih banyak menggunakan kamera lebih atraktif kali. Kalau menggunakan kamera yang resolusinya bagus, kita bisa mendeteksi wajah dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah IoT device enable real-time data tracking. Jadi secara real-time. Jadi misalkan itu contohnya aja ya. Jadi misalkan apa gitu ya, temennya menjahili teman yang satunya. Itu real-time. Tangannya kok jalan sendiri ya. Itu secara real-time ketahuan. Oh kamu tadi menjahili temanmu yang lagi belajar ya. Nah itu langsung ada alert nih. Kok posisi tangannya agak panjang ke samping gitu. Itu ada deteksi secara otomatis. Wah itu sedang ngambil barang temennya, ya ketahuan. Secara ini langsung dapat alarm, nih gurunya dapat alarm. Tracking. Ada tangan yang berjalan ke samping, jam sekian. Nah itu bisa mengenhance learning sistemnya, sehingga tidak gaduh. Ya. Jadi termasuk memberikan, menggembleng kejujuran. Ini kalian ada yang ngawasi nih. Ya, gitu. Nah, ada juga yang misalkan matanya ke arah depan, tapi ternyata pikirannya ke pantai. Nah, itu bisa kita track dari segi pikirannya dan matanya. Nah, kita bisa
kayaknya di ruangan badannya, tapi pikirannya di tempat yang lain. Kemudian data workflow example. Jadi kita include exporting grids, kemudian analyzing trend, visualizing insights for improvement. Data workflow ini biasanya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada nih teman-teman. Jadi nanti mungkin kita bisa pakai yang nanti kita akan coba pakai itu. Jadi di sana ada data workflow, kemudian kita bisa kasih import, export, kita bisa lakukan processing dari data itu. Nah, itu nanti kita coba yang sederhana dari yang terakhir ini. Ini adalah case studies ya, contoh-contoh sukses ya, contoh-contoh sukses ya, cerita sukses ya, success stories menggunakan data driven education. Ini teman-teman mungkin bisa lihat kampus-kampus yang sudah mulai menerapkan big data, kemudian datanya diolah, akhirnya dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama misalnya kita lihat dropout prevention success. Jadi dia itu untuk menghindari dropout. Misalkan ada kampus yang menggunakan LMS analysis, yaitu led to notable 15% reduction in dropout rates. Ya, iya. Jadi LMS itu apa? Melihat nih anak submit nggak projectnya. Nah, seperti itu. Yang S1 itu projectnya nggak submit, kita mungkin bisa lakukan pendekatan, kenapa nggak masukkan tugasnya kemarin, ya gitu kita bisa kelihatan. Ketimbang kertas ya, kalau zaman dulu kan kertas itu kita lihat, baca gitu, oh ya submit. Nah, itu lebih cepat. The effective intervention strategies yang menggunakan LMS itu, Learning Management System. Kemudian impact of personalized learning. Jadi dari tailoring lesson based on quiz results resulted in significant 20% improvement in student scores. Jadi kalau kita mungkin bisa kasih quiz yang lebih ke personalnya, ya mungkin menggunakan AI kali ya. Ini anak suka math, suka lebih ke cenderung ke art, ya itu bisa kita personalize. Jadi dengan personalize ini karena setiap kita percaya ya bahwa setiap manusia diciptakan dengan keunggulannya masing-masing. Bahkan ketika kita ini masih kecil ya mungkin dikasih keunggulan ya mungkin dulu saat kita kecil itu masih SD, SMP atau SMA jago apa gitu, misalnya main bola jago banget itu. Ya mungkin rezekinya ada ditaruh di situ, atau dia sejak kecil nggak ada yang ngalahin di sekak atau catur itu menang terus. Ya mungkin rezekinya nanti dia jadi software engineer ya. Ya. Jadi sudah ada kelebihannya masing-masing. Ya, kita tinggal mengarahkan gitu. Jadi rezeki sudah diatur, nah tinggal kita itu memaksimalkan supaya maksimal di proses itunya. Jadi sebabnya kita jalankan, barulah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Nah, kita menjalankan sebab yang harus kita lakukan. Nah, inilah significant improvement kalau kita bisa personalize dari masing-masing student. Terus juga kita bisa lihat dengan menggunakan data driven education itu encouraging participant engagement. Jadi masing-masing akan berpartisipasi. Ya, mungkin tugasnya dengan cara cepat akan ketahuan masukin atau dia terlambat.
masukin tugas ya. Jadi engage-nya lebih banyak ya, mungkin dengan online tapi engage-nya malah lebih banyak. Mungkin WA nggak tahu bisa langsung tanya via WA, sehingga seperti itu. Kemudian dengan big data dan data science ini akan mengenhance learning experiences and outcome for student across institution. Jadi nanti kalau kita buat yayasan, nanti wah ini bagus nih yayasan ini, mantap nih hasil outputnya nih. Inputnya nggak bagus, outputnya bagus itu baru bagus itu. Tapi kalau inputnya bagus, outputnya bagus sudah biasa ya. Tapi inputnya kurang begitu bagus, outputnya kok bisa bagus? Ya mungkin sekolahan yang tidak begitu terkenal, tapi dia memang bisa mengpersonalis learningnya itu bagus. Ini anak pandai di sini, dimaksimalkan. Pandai di sini, maksimalkan di sini. Pandai di sini, maksimalkan. Jadi masing-masing anak mempunyai spesialisasi masing-masing, akhirnya menjadilah output yang bagus. Itu. Ya, kalau misalkan orang dimaksimalkan itu kan jadi mantap kan. Misalkan kayak kita lihat nih kayak aluminium itu barang, kalau aluminium itu untuk apa ini maksimal? Misalkan kita buat dalam elektronik ya, kalau aluminium itu biasanya untuk heatsink. Heatsink itu untuk panas ya, untuk ya supaya panasnya tidak berlebih dalam sebuah chip, itu menggunakan aluminium. Bagus, karena sifat-sifat aluminium ya bisa cepat menyerap panas dan bisa membuang panas. Ya, jadi menyerap cepat, membuangnya juga cepat. Kalau kita kasih tembaga, itu bisa tapi nggak bagus gitu ya. Jadi peruntukannya beda-beda. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita maksimalkan personalized learning-nya, kemudian kita bisa mendapatkan maksimal output-nya. Ya, ada student yang dia itu pandai sekali menghafal. Baru dia baca langsung hafal. Ada yang nggak begitu pintar menghafal, tapi kok ya bisa math-nya bagus gitu. Itu bisa kita maksimalkan. Atau art-nya bagus nih, anak coret-coret bisa langsung output bagus gitu ya, art-nya. Nah, itu. Jadi kalau art itu nanti bisa buat desain rumah yang bagus, menarik, good looking gitu ya. Ya seperti itu, mantap ya. Jadi maksimal. So, jadi dari sekian paparan tadi, kita harus melakukan action. Ya, itu tidak bermanfaat, hanya teori saja kalau tidak ada actionnya. Ya, kita bisa tahu big data seperti itu, maka kita harus melakukan action. Jangan sampai kita miss out the opportunity to enhance your skill. Jadi skill kita, nanti kita coba jalankan tugasnya. Ya, dengan mengerjakan tugasnya itu kita enhance. Jadi nanti tugas pertama ini nggak repot, jadi teman-teman hanya klik sana, klik sini, import, ya seperti itu. Jadi cuman itu aja, cuman bisa mengetahui gimana sih membuat input data, kemudian menjadi output dan divisualisasikan. Ya, seperti itu adalah mungkin sampai sini ada pertanyaan teorinya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Big data in practice. Jadi gimana membuat, kita di sini akan menggunakan Alteryx Cloud. Jadi kita gunakan yang hanya, jadi ada aplikasi yang namanya Alteryx Cloud. Itu alamatnya ada, nanti kita bisa kasih. Itu untuk awal ya, mungkin sebenarnya ini bisa, ini populer juga, banyak yang pakai ya. Jadi kita bisa, jadi kita akan coba membuat info data, mungkin memberikan outputnya seperti apa, kita proses. Jadi ada input, tadi kan kita lihat ya proses
import data kemudian menjadi ya kayak 5 step tadi menjadi output ya, menjadi output seperti itu. Ini ada trik. Jadi kita ulangi lagi bahwa big data itu adalah vast volume of data that traditional data processing software cannot manage efficiently. Jadi kalau tradisional kayak Excel gitu tidak efisien ya, menggunakan efisien. Mungkin bisa tapi nggak efisien. Ya, itu big data. Itu adalah mengacu kepada volume of data, vast, banyak, itu volumenya besar gitu. Dan itu tidak bisa diproses secara efisien dengan traditional processing. Kemudian kalau data science itu adalah teknik and theory yang diambil dari many fields. Jadi termasuk di sana adalah statistik dan computer science. Ini akan memberikan transforming educational process. Jadi nanti menjadi data driven tadi yang kita sudah tahu successful dalam hal story-nya. Dan kita akan coba pakai Alteryx Cloud. Dia memfasilitasi kita untuk menganalisa dan memvisualisasikan. Jadi ada namanya workflow, dia bilang workflow. Kemudian untuk visualization insight, ya. Jadi untuk better insights-nya itu. Jadi kita menggunakan. Jadi Alteryx provide platform for data preparation, jadi mempreparasi data. Kemudian kita blending, ya, menjadikan satu data-data itu. Kemudian menganalisa. Kemudian kita bisa tailor untuk educational need. Konsep dari analisa, ya, learn the essential methodologies for analyzing educational data, dan menderive actionable insights. Jadi dari data itu insights atau outputnya seperti apa. Nah ini tadi kayak volumenya, variasinya, ya. Ada 5S tadi, itu volume, kemudian variasinya, variety, kemudian value, the potential insights, knowledge derived from analyzing big data ini, ya, jadi ada dari atas, jadi volume, velocity, variety, kemudian veracity, kemudian menghasilkan value. Jadi ini tadi sama ya, ini saya ulangi aja, tapi beda slide. Ya. Saya ulangi aja. Jadi pertama adalah collecting data, kemudian cleaning data, jadi data-data yang tidak dipakai di clean, kemudian kita analisa, kemudian kita visualisasikan, kemudian kita act on insights, melakukan tindakan. Ini sama. Oke, ini kita mulai ke Alteryx Cloud. Jadi dengan Alteryx Cloud ini, kita mengotomatisasi of data preparation, kemudian mengurangi waktu, saving times, dan effort. Jadi effort dari seorang edukator. User friendly sih, ya drag and drop aja. Meskipun juga kita bisa memasukkan script, ya, Python script ke sana, itu juga kita bisa lakukan. Ya, di sana ada streamline data workflow. Jadi kalau kita sudah ngasih dataset, di sana tinggal kita mau kasih data
workflow-nya seperti apa. Jadi kayak ada chart-chartnya itu, nanti kita bisa lihat kalau chartnya itu. Jadi dari sini nanti dirubah apa gitu. Jadi dia mengsimplify data flows, make it easier for educator focus on analyzing data rather than managing. Jadi kalau teman-teman nggak mau coding misalkan ya itu bisa pakai ini. Karena kecil sekali codingnya di sini. Meskipun ya mungkin terbatas ya, nggak se-fleksibel kalau kita mengcoding ya. Tapi cukup mungkin dalam kasus-kasus tertentu bisa kita integrasikan di dunia education. Nah ini, jadi pertama-tama seperti biasa jadi kalau kita, ini sebenarnya bayar ya, tapi kalau untuk educational itu gratis. Jadi kita mesti mendapatkan lisensi dulu untuk jadi kita misalkan, kan kita guru semua ini, jadi kemungkinan bisa mendapatkan lisensi yang gratis. Tapi itu nanti ada persyaratannya, misalnya kayak kartu nama, kemudian ya ada di sana ada persyaratan-persyaratannya yang bisa kita mendapatkan lisensi. Tapi kalau mau malah nggak bisa juga, ya udah kita pakai trial, ada di sana 30 hari. Saya juga kemarin mengajukan belum dapat juga, sebenarnya saya menggunakan trial gitu. Sebenarnya ini saya tahu itu hanya 1 hari yang lalu ya. Menggunakan Alteryx disarankan menggunakan Alteryx saja untuk yang ini, untuk awal-awal ya, dari Pak Handri ya. Untuk awal-awal bisa menggunakan Alteryx karena tidak semuanya menggunakan, berasal dari background-nya Python, background IT, jadi kita awal-awal kita kenalkan dulu dengan Alteryx Cloud. Kemudian, nah kita bisa daftar secara free untuk 30 hari untuk trial ya. Tapi kalau enggak, bisa teman-teman, kalau memang serius menggunakan ini, kita bisa melengkapi persyaratan untuk mendapatkan free license. Nah, ini ada di sana step-stepnya, itu kita mengupload dataset. Jadi kita punya dataset nih. Dataset itu macam-macam ya, bisa dari Excel atau dari JSON ya, teman-teman mungkin belum tahu JSON yang bukan dari, atau kan biasanya JSON itu untuk komunikasi antar API ya. Misalkan kita ngambil data dari Google Cloud, Google Classroom, mungkin biasanya kita dapatkan JSON, data JSON. Nah, terus kita bisa proses di sini secara lebih lanjut. Nah, itu kita bisa memproses data JSON dan data-data yang lain. Ya, biasanya kalau API antara interface antar aplikasi menggunakan data JSON. Dari Google Classroom kita mau ekspor ke mana? Ke ini Alteryx. Dari Alteryx kita mau proses lagi ke platform kita lagi, ya itu juga bisa. Jadi prosesnya Google Classroom lewat Alteryx, sudah diproses di Alteryx, baru outputnya bisa langsung kita masukkan ke API kita. Nah, jadi kita punya API. Jadi nanti panjang kalau mau pakai API. Jadi misalnya kita buat server, web server, teman-teman mungkin yang dari IT bisa buat web server dan lain-lain. Nah, itu bisa menggunakan. Nah, ini nanti ya misalkan kita punya datasetnya, kita upload, kemudian kita menavigasikan preparation. Ya, kita sudah upload, berarti kita mulai nih workflow-nya kita jalankan. Ya, kita use workflow. Di sana ada pilihan workflow gitu untuk melakukan analisa. Kemudian kita bisa fokus on mastering the process of loading dataset for accurate analysis. Jadi objektif dari kita hari ini adalah mempelajari struktur of educational data yang sederhana saja. Jadi nanti kita punya sampel data, gitu, terus kita ingin lihat struktur datanya bagaimana. Jadi nanti dari awal ini untuk stepping point ke
Python nanti ya. Jadi kita lihat ini sangat breakthrough background banget ini, fundamental gitu ya. Jadi kita ajarkan seperti itu. Teman-teman dari IT mungkin sudah ngerti, tapi kita ajarkan dari yang bukan IT ya. Jadi tujuan dari analisa ini adalah kita ingin mempelajari, mengetahui dari struktur of educational data. Data yang ada itu strukturnya bagaimana. Kita bisa lihat kolom-kolomnya. Ada misalkan student ID, attendance. Jadi kita buat contoh yang misalnya percentage, test score, engagement level. Ya. Ini adalah kolom-kolomnya. Ya, jadi kita punya student namanya siapa, dia datangnya berapa kali dalam persen. Nah ini kalau dalam persen kita mau jadikan gimana caranya. Kemudian test score, skornya berapa. Jadi data-data ini kita bisa mengolahnya menjadi sesuatu. Ya. Jadi kita bisa melakukan tool ini, Atalik. Jadi kita browse. Jadi kita browse di mana data letaknya di lokal ya. Terus kita browse, kita enggak, ini adalah alternate tools. Jadi di sana ada tool-tool yang bisa kita lakukan processing. Enggak, ini maksudnya ngambil data sih, ini browse tool ini. Gampang, ini nanti ada cara uploadnya, nanti kita jelaskan. So, dan itu input data. Jadi pertama-tama kita input data. Di datanya di mana kita input. Kemudian kita connect browse to data untuk visualization. Oh ini tadi untuk visualisasi ya, maafin. Ini untuk visualisasi browse. Jadi ada di sana itu namanya insight. Jadi kita sudah input, kemudian kita bisa langsung lihat insight untuk melihat secara visual datanya itu. Misalnya datanya dalam bentuk JSON, kita ingin lihat menjadi tabel, ya itu bisa menggunakan ini insight tool atau browse ya di sini jelaskan. Kemudian ada di sana workflow ini untuk sebelum output kita bisa menaruh workflow ya. Workflow-nya itu kita taruh di sana in between ya, between dari input kemudian ada output. Nah, workflow di antara kedua itu kita bisa masukkan workflow. Misal kita mau clean, kita tambah step cleaning. Kemudian kita bisa melakukan filter, kita tambah step filter. Nah, akhirnya mendapatkan outcome seperti apa. Seperti itu. Jadi sama sih, nanti sebenarnya teorinya tadi, nanti prakteknya mirip-mirip, nah, nggak beda jauh. Ya, misalkan kita masukkan workflow data cleaning ya. Workflow-nya itu di sana kita ada data cleaning. Tadi kan ada kita pelajari data cleaning juga ya, flow-nya ya. Nah, di sini kita secara praktek gimana sih data cleaning itu? Untuk bersihkan data, caranya. Misalkan ada yang error duplicate, data-data yang nggak diketahui, kok ada karakter yang banyak, kita nggak ngerti karakter apa. Jadi mungkin ngetiknya nggak benar, ya kita bisa clean, ya cleaning prosedur. Atau missing ya. Jadi untuk effectively manage missing value atau duplikat atau error in datasets. Ya, datasetsnya itu kita clean, ya kita clean up supaya missing value, duplikat itu error itu kita minimize. Contohnya cleaning method, contohnya itu adalah misalkan replacing no attendance record. Jadi replacing no attendance record. Jadi kalau nol itu gimana nanti kalau misalkan mau merata-rata? Ya nol kan nggak bisa dirata-rata. Makanya kita harus clean. Ini nggak bisa ini nol. Ya, jadi kita ada aja sih kadang
data 0 itu bisa aja. Jadi kita bisa ganti kalau 0 itu 0, ya bukan 0, tapi 0. Nah, apalagi kalau datanya bentuk unstructured, tidak terstruktur, itu data-data yang tidak terstruktur itu lebih banyak yang harus kita lakukan pemrosesan di cleaning ini juga. Nah, di data-data yang nggak bermanfaat kita clean. Jadi kayak contohnya di sini adalah 0, berarti kalau 0 kita ganti 0, ya, supaya kita bisa meng-average ya, merata-rata value secara akurat. Misalkan grade-nya seperti itu contoh dari cleaning. Jadi di sini ada data cleansing to implement real world data cleaning task. Jadi kita bisa pilih data cleaning-nya di situ. Jadi kita bisa cleansing. Nanti kita bisa coba cek workflow-nya, yaitu tadi kita tambahkan. Kemudian nanti kita bisa mendapatkan output-nya seperti apa. Jadi dengan ini kita bisa menggunakan tool-tool dari tool yang ada yang kita akan coba itu kita bisa melakukan analisis ya attendance-nya. Jadi kalau kita bisa menganalisis kedatangannya, ya. Kemudian filter, kita filter itu juga ada di sana tool-nya. Kemudian setting condition, ya kita bisa set kondisi untuk memfilter yang di bawah 75 enggak diproses. Jadi 75% di bawah ini. Ini sebenarnya dengan Python juga simple, ya, tapi kita kan mungkin nggak ngerti background-nya ya. Jadi kita belajar background-nya dulu. Kenapa harus seperti ini? Jadi Python itu sebenarnya dengan Python cuma beberapa bahasa itu simple gitu. Tapi terkadang karena kita nggak ngerti bahasa Python, jadinya malah tambah panjang gitu prosesnya. Ya itu apa ya istilahnya? Ya beginilah kita bisanya pakai tool-tool ya udah nggak apa-apa walaupun panjang, tapi kan bisa juga. Tapi bisa juga pakai tool aja cepet kok, ngapain harus pakai Python. Nah, bisa jadi masing-masing ada keuntungan dan kerugian ya tentu saja. Ya, dengan ada tool itu kita bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat malahan. Seperti itu. Ya itu tergantung kita seperti apa. Jadi kadang itu kayak kita naik motor ya atau naik mobil. Kalau naik motor mungkin cepat belok-belok, tapi kalau naik mobil aman atau dengan kata lain juga bisa tidak kena hujan. Tapi kalau macet ya risiko sendiri ya seperti itu. Jadi ada keuntungan dan kerugian. Jadi nanti kalau kita buat visual itu juga ada di sana highlighting at risk students. Nah, kita bisa identifikasi risk student. Ya, ini ada workflow dan kemudian bisa kita proses. Nah, ini adalah analitiknya secara statistik yang bisa, ya ini adalah sebatas guidance ya, tentang apa aja yang bisa kita lakukan di sana, di workflow-nya itu. Misalkan, jadi kita lihat dulu bahwa objective of descriptive analytics adalah, tujuannya adalah mengkalkulasi statistik ya, statistik kunci. Jadi untuk mengetahui dataset itu secara baik. Ya, gitu. Jadi dataset banyak itu kan kita ingin secara globalnya itu gimana sebenarnya. Jadi kadang kita lihat globalnya gitu ya. Kita lihat secara global, oh ternyata di kampus ini kehadirannya bagus ya, pada datang semua. Jadi secara global kita bisa lebih mengerti ya dengan menggunakan statistik ini. Jadi key statistics itu misalkan kayak kita sudah belajar sih sebenarnya.
Kemarin saya mengulang aja. Kayak mean, median, range, ya itu untuk mensummarize data. Nah, statistik ini nggak sebatas pada ini aja ya. Misalkan kita bisa, tapi umumnya ini yang bisa dipakai, yang sering dipakai. Misalkan ya itu tadi kayak melihat wajah orang setiap 5 detik. 5 detik dilihat lagi, dia tidur. 5 detik dilihat lagi, kok tidur lagi. 10 detik, 15 detik, kok tidur selama 60 second. Berarti ini anak tidur kemana-mana ini. Sudah lama. Jadi adalah mean, berarti average-nya tidur. Ya. Jadi selama pelajaran tidur. Mean-nya itu seperti itu. Jadi kita nggak usah baca jam 5 tidur, detik kelima tidur, detik ke-10 tidur. Ya, kita kan susah kan baca satu-satu gitu. Tapi kalau kita lihat langsung mean, average-nya lebih cepat bacanya. Itu loh fungsinya itu seperti itu. Jadi lebih cepat baca mean atau lebih cepat baca itu. Jadi kayak statistik istilahnya. Median, median itu sentral ya, sentral. Jadi keberhasilan kita dalam mengajar itu berhasil enggak. Gitu. Kalau rata-rata ya sentralnya itu apakah jauh sekali terpautnya ya antara jurang si miskin dan si kaya, itu enggak, jauhnya enggak. Jadi kita bisa melihat secara mediannya seperti itu. Kemudian difference between maximum and minimum. Wah ini jauh sekali ya mencoloknya. Ada yang dapat 20, ada yang dapat 100. Nah itu range-nya itu terlalu menyolok. Jadi ada yang pintar sekali dan ada yang di bawah standar. Itu ada mean, median, range. Ini di dalam dunia banyak sekali ditemukan konsep-konsep seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan nih di dalam workflow itu kita bisa mencari mean, median, range. Meskipun di Excel juga bisa. Tapi untuk melakukan otomasi di Excel itu agak susah. Karena di sini ini bisa inputnya dari mana. Jadi kita punya alamat address inputnya secara otomatis. Kita proses di situ, langsung dapatkan outputnya. Outputnya pun bisa kita kirimkan ke URL lain. Jadi setelah kita jalankan, kita sudah punya flow-nya, sudah kita jalankan, sudah jalan sendiri. Ya, seperti itu. Jadi ya udah langsung output hasilnya. Kemudian kita bisa mendapatkan output table secara view dan expected. Jadi kita drag and betul kita masukkan, kemudian kita configure toolnya, kemudian kita bisa lihat outputnya. Nah, misalkan kita inputnya itu cuman data secara mungkin dari tempat lain ya, JSON gitu. Tapi kita langsung bisa lihat secara analisanya. Nih, analisanya bahwa average test score ya, rata-rata skor itu kita bisa langsung sekian. Jadi first grade itu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 12 grade level. Itu bisa melihat dengan begini kan cepat ya ini visualisasinya itu. Nah, ini juga bisa dilakukan di Python atau di tadi ya tool yang akan kita coba. Tapi secara otomatis ya, nggak kita klik terus kemudian baru muncul gitu. Di Excel bisa juga, ya. Tapi kita inginnya otomatis gimana? Langsung keluar kayak begini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lewati aja dulu.
Ya, ini sama, jadi kita melihat intervention ya sebelum terjadi untuk improve. Ya, ini misalkan kayak data privacy dan security ya, concern ya, misalkan kita kirim ke sini ke link apa tadi namanya, saya lupa, alter link ya tadi, gimana kita kirim ke sana. Makanya lebih bagus kita buat nanti Python ya. Jadi supaya punya kita sendiri. Resistant to data driven decision. Biasanya kembali pushback ya. Anonymizing student data, jadi kita karena student mungkin kita anonymize ya. Katanya kan bahwa ini transparan untuk stakeholder-nya. Oke. Sudah. Seperti itu. Nah ini contohnya input. Nah, ini adalah workflow ya. Nanti kalau kita ke Acrylic kita ada seperti ini, gambar ini adalah inputnya. Nah ini adalah proses apa yang mau kita terapkan di sini. Jadi ada workflow. Misalnya kita mau cleansing, ya udah ini cleansingnya. Nah, nanti outputnya akan bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ini proses. Atau bisa juga kita mengambil data dari dua tempat. Mungkin dari tempat yang satu, API apa, atau secara real time. Atau juga nanti kita pakai yang nggak ada karena kita nggak punya API secara real time, mungkin barangkali kita hanya menggunakan CSV file atau JSON file dari Excel atau ya, kita bisa dapatkan dua tempat. Data driven decisions ya, karena automate ya. Jadi Alteryx Cloud as Data Analytic Platform itu workflow automation, jadi secara otomatis dan juga user friendly, teman bisa menggunakan juga. Integration with data sources, jadi kita bisa mengintegrate, jadi kita bisa mengintegrate di sana. Terus kita bisa melakukan blending ya, preparation datanya. Terus kita data driven decision, jadi berdasarkan data. Decision yang berdasarkan data. Supaya lebih cepat ya. Dengan data langsung keluar, actionnya itu cepat gitu ya. Seperti contohnya tadi ada orang yang ngantuk, actionnya itu langsung cepat ditindak gitu ya. Ngantuk, kita bisa langsung detect. Ada alert ini ya, ini tadi permissionnya kita bisa minta ya, username. Kalau kita educator kita bisa minta ke sana. Nah ini sampai kayak begini nih gambarannya. Ada workflow untuk nambah data set,
Ini kita bisa simplify, jadi kita bisa pilih namanya di sana. Ini datasetnya seperti ini nih contohnya. Misalnya kita punya dataset itu, kita bisa melakukan apa? Nah ini kalau nggak praktek langsung gampang. Insya Allah. Kita coba aja langsung. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan kesulitan di dalam Alteryx itu bisa tanya ChatGPT ya. Teman-teman tahu kan ChatGPT? Nah, itu bisa tanya. Jadi kita punya kumpulan dataset nih. Jadi misalkan ada dataset pertama ini. Import. Jadi pertama kita cloud.com ini bisa copy paste. Saya akan buatkan satu lagi. Ya, nanti akan saya buatkan grup ya, untuk kita aja khusus untuk ini. Untuk insya Allah saya akan buatkan grup untuk khusus mata kuliah Big Data ini. Biar enggak rame, jadi khusus untuk data. Saya akan buat. Oke, jadi kita punya data, misalnya data 1 CSV ini isinya apa? Nah, ini isinya posisinya di sini, di cloud. Di cloud, kita mau preview. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi ada subjects, name, grade, sama ini subjeknya, kemudian attendance. Nah, ini kita bisa lakukan use in. Jadi setelah kita import, nanti kita dapatkan ini. Ini adalah dashboard-nya ya, dashboard-nya. Setelah teman-teman login, nanti harusnya ada data sama import. Jadi ke data dulu, kemudian ada import nih, ada data, ada import. Nah, setelah di import, klik import, ini kita bisa pilih nih datanya. Kalau data saya kan ada tuh di saya kan, nah ini datanya. Misalkan saya kasih datanya, jadi ada 2 data yang teman-teman nanti saya masukkan ke ini aja ya, Google Classroom. Ini saya edit, kemudian saya masukkan data-data yang teman-teman bisa gunakan upload. Jadi ada 2 data, yang satu CSV, yang satunya JSON. Jadi teman-teman nanti gunakan 2 data itu untuk melakukan percobaan. Yang satu CSV, yang satunya JSON. Nah, untuk CSV itu strukturnya biasa, tapi JSON itu strukturnya agak berbeda. Dia ada nested ya, strukturnya itu. Nah, itu gimana cara membacanya? Karena nanti kadang di output dari Google Classroom misalkan itu
outputnya JSON, dan kemudian nested class. Jadi itu gimana memprosesnya. Nah, ini teman-teman bisa drag file yang tadi saya kasihkan ke sana. Tinggal drag aja, masukkan ke sini. Ya, sudah itu nanti outputnya akan mendapatkan ininya. Ini data CSV sama data 2 JSON. Nah, selanjutnya adalah memasuk workflow-nya itu ini. Jadi kita bisa use in workflow atau use in auto insights. Jadi ada dua. Ini untuk output secara visual. Nah, ini untuk use in workflow. Jadi kita bisa lihat secara workflow-nya. Jadi kita bisa nambah-nambah ini. Jadi kalau kita klik ini, nanti hasilnya bisa masih kayak gini. Ini data satu CSV-nya ini. Jadi di data satu CSV-nya ini kita klik use in workflow, outputnya seperti ini. Nah ini data CSV, isinya itu bisa kita lihat di bawahnya. Nah di sini ada macam-macam, ada name, grades, student. Nah setelah ini, setelah yang kita klik ini, apa yang mau kita insert? Misalkan kita mau lakukan filter. Nah, kita pilih filter nih. Filter itu memfilter. Ya, datanya difilter. Misalkan mau filter, kita klik, nanti, nah inilah nama filternya. Kita dapatkan filter ini. Kita filter apa ini? Kita filter misalkan percentage-nya. Jadi, attendance percentage. Kita filter less than 88. Jadi di bawah dari 88. Dapatnya 87 sama 88 ini. Jadi Mary Johnson ini itu. Kalau kita semua klik, semuanya kelihatan nih. Tapi kalau kita percentage, kita kasih filter, yaitu dapatnya ini. Python nanti juga ada filter-filter kayak gitu. Ya. Jadi ini awal untuk menuju Python sebenarnya. Walaupun sebenarnya langsung ke Python juga bisa, tapi tadi jelaskan secara visual dulu. Lebih make sense, itu teman-teman. Jadi ini cara untuk memfilter ya. Jadi kita tambahkan, klik, insert, seperti itu. Jadi nanti outputnya itu, di outputnya keluar dari kanan. Kalau ini output true, ini output false. Kalau false, 88, berarti ini. Itu false-nya. False. One line virus. One line. Tapi di sini jadi klik-klik kayak gini jadinya. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti Python. Jadi, nah seperti ini. Nah, kalau false, seperti ini. Kita bisa lagi tambah sini output lagi kemana arah. Sama, ini ada misalkan apa ini, summarize, ini kita apa ini, summarize, kita mau summarize, kita group by grade. Jadi grade-nya ini, group by itu kalau dalam Python ya ada juga, group by itu mengelompokkan data yang sama, yaitu group by.
Kalau average, tadi kan kita belajar juga average ya. Average ini rata-rata. Ya. Jadi kita bisa pilih actionnya apa. Kita lakukan action apa, ya kita gitu kan. Jadi add action. Nanti yang muncul untuk grade actionnya adalah group by. Kemudian untuk score actionnya adalah average. Nanti output name-nya apa? Output menjadi kayak begini. Kenapa? Karena dan grade itu kita rata-rata skornya berapa? Kan grade-nya itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 10 lagi. Jadi kelas 10 itu dapat, kelas 11 cuma satu. Ya udah 78. Kelas 12 juga 88 sama. Berarti kita bisa dapatkan yang 10 itu cuma 12 ya 11 sama. Jadi kita kelompokkan berdasarkan grade-nya. Jadi kelompokkan. Yang 10 menjadi 1, kemudian 11 menjadi enggak ada temannya. Kalau kita tambah lagi bisa. Ya, ini adalah summarize. Yang ini tadi. Insert, summarize. Nah, insert, summarize. Nah ini, ditransform, ada summarize. Kemudian dari summarize, ntar ini dulu, ini contoh cleansing, data cleansing. Ya tadi kita bilang cleansingnya apa sih? Cleansing. Nah ini adalah cleansing. Cleansing itu adalah membersihkan ya, membersihkan sesuatu yang kita tidak ingin atau kita rubah-rubah apa gitu. Misalkan kita cleansing untuk yang name, ini contohnya name. Kita klik name-nya, berarti yang ini ya. Cleansing itu bisa misalkan replace replace with null numeric ya. Kalau nggak ada grade-nya atau kita ada attendance-nya kita kasih null. Nah ini kalau yang ini karena kita name itu semuanya nggak cuman kalau name ini kan sebenarnya aslinya tadi huruf kecil ya. Kita lihat cek aslinya. Aslinya kan huruf kecil. Ini di outputkan di sini di sini ya. Di outputkan di sini. Kenapa? Karena modify menjadi huruf besar atau kita menjadi tile case ya, menjadi tile case. Kalau kita ganti menjadi uppercase menjadi uppercase. Nah, seperti itu namanya cleansing. Teman-teman bisa pilih di sini, klik kanan, kemudian di sana ada clean di preparation. Nah ini data cleansing. Nah terakhir adalah output. Nah ini dia. Kita mau output kemana nih? Kita bisa alternate data storage outputnya. Jadi kita bisa buat outputnya ke situ. Output optionnya di sini kita bisa pilih optionnya. Nah ini kita misalkan mau seperti apa. Nah, kita outputkan ke storage dan Excel. Jadi kalau kita run,
ini. Ya, ini di run job. Kita akan mendapatkan data di baru run. Masih running, nanti kita seharusnya mendapatkan data di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, grade kita kelompokkan, rata-ratanya kita dapatkan. Kita bisa, atau kita bisa publish, complete, atau transform lagi. Nah, itu job. Jadi kalau kita jalankan jobnya. Oke, seperti itu sih. Terus, nah yang selanjutnya adalah yang kita inputnya adalah JSON. JSON ini kan ada data-data kayak gini nih, nested JSON. Nah, sebenarnya kalau di Python itu straightforward untuk gimana supaya ini itu nggak kayak begini datanya. Jadi ada enrollment, tapi di dalam enrollment ada year sama mayor. Jadi kan bacanya susah nih. Gimana supaya nggak kayak begini. Year ya udah dipisah, column-nya, mayor juga dipisah gitu ya. Nah itu nanti prosesnya ini step by step ini nanti akhirnya dapatnya kayak gini. Nah ini attendance sama year dipisah. Jadi ada attendance sama year sama major atau subjek. Ya, kita ganti namanya menjadi subjek. Nah itu prosesnya seperti apa? Kita lihat. Pertama kita lakukan split into kolom, ada enrollment sama enrollment 1 sama enrollment 2, tapi masih ada kayak begini, year sama majornya. Karena nggak bisa nested sih kalau di ini, di Alteryx Cloud ini, makanya kita step-stepnya seperti itu. Setelah itu kita mendapatkan lagi kayak begini, enrollment 1, enrollment 2, tapi masih ada year-nya ini, sama majornya ini masih ada. Ini gimana cara ngilanginnya? Nah, ngilanginnya pakai ini, reject, ya, itu menggunakan apa yang mau kita hilangkan. Misalnya environment 1, environment 2, ya kita hilangkan year-nya. Ya, year-nya sudah hilang, majornya belum. Nah, ini majornya kita di sini, majornya replace. Nah, kita hilangkan. Menjadi semuanya tinggal enrollment sama ini sudah sama dengan ini. Jadi year sama major sudah di sini semua. Nah, sekarang tinggal kita tampilkannya bagaimana? Tampilkannya ini. Outputnya. Outputnya adalah kita nggak butuh fill-fill yang tadi, tapi tinggal langsung keluar kayak begini. Jadi ini ada settingnya di sini. Jadi pas kita tambahin lagi output, jadi insert, after, kemudian kita output data. Yang kita mau output itu apa? Gitu. Ini yang select ya, sorry, ini yang select. Yang kita mau output apa ini? Jadi di sana ada select ya, di kanan, di sana ada select juga. Di preparation, kemudian ada select. Jadi kita pilih field yang mau kita keluarkan. Kan tadinya di sini itu kan masih kayak begini nih, enrollment
ada grade, ada. Sedangkan di sini juga namanya enrollment 1, enrollment 2. Nah, setelah sampai sini, itu sudah berbeda menjadi ya ini, attendance sama subjeknya udah berbeda. Gitu sih. Nah, itu sekarang kita coba aja teman-teman experience di sana. Nanti hasilnya dimasukkan saja ke, sudah lama ya dengerin saya. Jadi sekarang teman-teman bisa lanjutkan dan di sini. Nanti di upload sini aja, Google Classroom. Silakan, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ya, sudah ada, apa ada? Paham ya? Cara praktisnya, mempraktisikan. Baik, kalau tidak ada teman-teman bisa langsung kerjakan sekarang atau waktu yang luang. Kalau memang ada kebutuhan yang lain bisa meninggalkan. Jadi kita close saja. Jadi teman-teman bisa submit hari ini atau sampai maksimal minggu depan, gitu ya. Izin bertanya Pak Aryono. Kenapa? Ini kan datanya double ya Pak ya? Ada data 1 CSV dan data JSON. Apakah itu laporan kami pakai kedua data ini atau salah satu Pak yang dicoba? Salah satu aja, data JSON-nya. Salah satu, oke. Sorry, saya nambahin data satu. Terima kasih. Hanya untuk ini. Mau tanya Pak Aryono, ini jadi gunakan Alteryx sih berarti Pak? Iya, Alteryx. Dulu pernah pakai nggak Alteryx ini? Enggak Pak. Enggak ya, oke. Pakai aja itu. Kita Alteryx dulu, nanti setelah itu kita coba Python ya. Kalau teman-teman sudah make sense cara filter dan lain sebagainya, kita coba pakai. Ini untuk mengcover yang teman-teman dari non IT supaya bisa memakai. Dia bertanya Pak Aryono, Ya. Untuk target hasil akhir datanya yang seperti apa ya Pak? Target analisis datanya itu kan submit workflow, yang hasil akhir olahan data yang diharapkan maksudnya yang seperti apa? Nah, teman-teman bisa bebas nanti kreasi masing-masing aja. Yang penting bisa membaca JSON tadi, nested JSON-nya juga bisa terbaca sesuai dengan itu. Jadi submit workflow, jadi kita bisa flatten nested data field. Jadi kan JSON itu ada flatted datanya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di data JSON itu ada nested. Nah, di nested kan ini grid-nya ini. Nah, teman-teman coba cara bacanya gimana nested kayak gini. Gitu. Outputnya terserah bebas mau difilter atau mau diapakan. Yang penting bisa membaca enrollment ini di dalamnya. Seperti itu. Tentu saja ini hanya tugas, teman-teman bisa bertanya-tanya saya juga, misalkan nggak ada masalah, atau tanya ke ChatGPT, lebih excellent. Ya. Yang penting teman-teman practicing supaya bisa lebih kenal atau make sense. Cukup? Ada lagi? Oke teman-teman, kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga
kita bisa lebih produktif di pertemuan-pertemuan ke depannya. Terima kasih Pak Haryono. Terima kasih Pak Haryono. Terima kasih Pak. Terima kasih.